Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 Kesemen Kerja kelas A akan menjelaskan mengenai pentingnya penerapan K3 di tempat kerja. Terlebih dahulu, kita kenalan dulu ya sama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada Mufidatul Husna Nasution, ada Lutfiana Putri, ada Niken Melani Putri, ada Reisha Kamila Zahri, Nur Fitri, Yasmin Fawas Anisyah, dan ada Salsabila. Kira-kira kenapa ya ketiga ini penting untuk dibahas? Jadi, salah satu faktor terpenting yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan yaitu sumber daya manusia. Kenapa? Karena SDM berperan penting untuk mewujudkan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien melalui tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian, keberhasilan dalam mencapai tujuan serta kemajuan dari perusahaan sangat ditentukan oleh kinerja dan kualitas yang dimiliki oleh pekerjanya. Nah, oleh karena itulah, perusahaan perlu menerapkan program pemberdayaan pekerja dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 demi meningkatkan kualitas dan keamanan para pekerja, sehingga nantinya produktivitas kinerja karyawan akan meningkat, yang diiringi juga dengan meningkatnya kesehatan mental karyawan pada saat bekerja. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bersama-sama mengenai K3 di perusahaan. Menurut OHSAS 2007, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan semua kondisi lingkungan kerja dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu yang ada di tempat kerja tersebut. Tujuan dari adanya K3 tentunya agar setiap karyawan mendapatkan jaminan keselamatan, kesehatan, lingkungan kerja yang kondusif, keamanan, dan tentunya proteksi. K3 bisa didapatkan melalui analisis keselamatan pekerjaan atau yang disebut juga dengan job safety analysis. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan, yang pertama memilah setiap operasi, kemudian memeriksa bahaya yang ada, dan yang ketiga memberikan solusi untuk mengurangi bahaya. Nah, kira-kira apa saja ya permasalahan mengenai K3 yang sering terjadi di tempat kerja? Yang pertama yaitu percaya diri yang berlebihan. Percaya diri sebenarnya merupakan hal baik yang dimiliki oleh seorang pekerja. Tetapi jika berlebihan, nantinya akan berujung pada asumsi bahwa segalanya telah berjalan dengan lancar. Nah, hal inilah yang nantinya akan mengakibatkan kecelakaan yang mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. Permasalahan kedua, yaitu menggunakan dan merawat peralatan kerja dengan cara yang salah. Peralatan merupakan salah satu ancaman pada keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. Kesalahan dalam penggunaan alat dapat menjadi sumber bahaya, karena peralatan merupakan hal yang berada sangat dekat dengan para pekerja. Nah, oleh karena itulah, perusahaan harus memastikan para pekerjanya telah dapat menggunakan peralatan dengan benar. Kesalahan ketiga yaitu tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD. APD merupakan hal yang seharusnya dikenakan oleh setiap orang yang sedang berada di tempat konstruksi. Sayangnya, ketika seorang pekerja merasa percaya diri berlebihan, ia bisa saja lalai dan tidak menggunakan peralatan yang seharusnya ia kenakan, sehingga nantinya hal ini akan berisiko menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja pada si karyawan tersebut. Kesalahan selanjutnya yaitu terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan. Demi menyelesaikan pekerjaan secara tepat, faktor keselamatan dan kesehatan kerja seringkali terabaikan. Pekerja juga tak jarang mengabaikan prosedur kerja yang telah ada. Padahal, dengan orientasi kerja seperti ini, potensi kerja lebih mungkin terjadi akibat adanya kelalaian dari para pekerja. Kesalahan yang terakhir yaitu tidak menjaga kebersihan dan ketertiban selama bekerja. Lingkungan kerja yang kotor tidak hanya dapat membuat suasana kerja menjadi buruk, tetapi kesehatan fisik dan mental karyawan selama bekerja pun juga akan menjadi menurun. Tempat kerja yang kotor bisa menjadi sumber gangguan kesehatan atau penyakit yang nantinya akan berujung pada menurunnya produktivitas dan kesehatan mental karyawan selama bekerja. Solusi penerapan K3.
Untuk menjaga keselamatan kerja karyawan, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan penilaian risiko. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu 1. Mempersiapkan program penilaian risiko, yaitu terdiri atas daftar seluruh tugas dan area kerja yang berbahaya. Daftar tersebut kemudian diurutkan mulai dari tingkat bahaya terbesar hingga terkecil. 2. Mengidentifikasi bahaya, yaitu melakukan survei keselamatan umum di tempat kerja, mengadakan patrol keselamatan kerja, membuat perhitungan jumlah bahaya yang ditemukan, membuat laporan kecelakaan, dan meminta masukan dari karyawan. 3. Menghilangkan dan mengurangi bahaya, yaitu menghilangkan material berbahaya atau menggunakan material yang rendah bahaya. 4. Mengevaluasi resiko-resiko dengan pertimbangan penilaian risiko, yaitu tingkat atau ukuran bahaya yang dihadapi, waktu, jumlah karyawan, dan probabilitas terjadinya kecelakaan. 5. Mengembangkan strategi-strategi pencegahan, yaitu menggunakan pelindung atau menyediakan APD. 6. Mengadakan pelatihan tentang operasi mengenai metode-metode kerja yang baru dan pelaksanaan upaya-upaya pencegahan yang benar. 7. Mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan. 8. Memonitor kinerja. 9. Melaksanakan kajian ulang secara berkala dan membuat revisi jika diperlukan, yaitu memperbaharui tindakan pencegahan jika dirasa sudah tidak efektif. Selain itu, juga perlu dipahami terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. P3K ini dilakukan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. Langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terdapat korban kecelakaan yaitu 1. Jangan panik dan bertindak cekatan. 2. Perhatikan nafas korban. Jika berhenti, berikanlah nafas buatan. 3. Hentikan pendarahan dengan menekan luka menggunakan kain sekuat-kuatnya dan posisikan luka pada posisi yang lebih tinggi. 4. Perhatikan tanda-tanda syok. Bila syok, telentangkan dengan posisi kepala lebih rendah. Bila muntah-muntah dan setengah sadar, letakkan posisi kepala lebih bawah dan kepala miring atau telungkupkan. Bila sesak, letakkan dalam sikap setengah duduk. 5. Jangan memindahkan korban terburu-buru. Pastikan luka yang dialami korban. Jangan menambah cedera korban. Hal-hal yang harus ada di P3K yaitu kapas, perban, kasa steril, plester gulung, plester tunggal, kain pembalut lebar, wangi-wangian, obat merah, gunting, pinset, gelas pencuci mata, dan obat-obatan. Kesimpulan. Setelah pemaparan sebelumnya, kita makin tahu kan apa pentingnya K3 bagi perusahaan dan pekerja. Jadi, baiknya untuk perusahaan dan pekerja dapat memahami apa itu K3 dan apa sih manfaatnya kita memahami K3 tersebut. Karena ketika kita sudah sama-sama paham, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi resiko kecelakaan kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.